Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan kembali belajar akuntansi. Kalau kemarin kita sudah belajar tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa, hari ini kita akan belajar tentang tahapan pelaporan akuntansi perusahaan jasa. Mari kita sama-sama menyimaknya. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan kertas kerja. Penyusunan kertas kerja bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, di mana semua data sudah tersedia di kertas kerja. Jadi, yang kita butuhkan dalam membuat laporan keuangan adalah kertas kerja. Nah, pastikan dulu kertas kerjanya sudah benar ya. Baiklah, langsung saja kita membahas laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi, maka dilihat dari laporan keuangan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban, maka perusahaan mengalami yang namanya laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, sekarang kita akan menyusun laporan laba rugi dari kertas kerja perusahaan jasa Rapi Taylor. Cara penyajian laporan laba rugi ini ada dua cara. Yang pertama, single step atau langkah tunggal, kemudian multi step atau langkah ganda. Nah, baik menggunakan single step, multiple step, penyajian laporan laba rugi diambil dari data kertas kerja. Untuk pendapatan, diambil dari data kertas kerja pada lajur sebelah kredit di laba rugi. Sedangkan untuk beban, diambil dari lajur laba rugi yang berada di sebelah debit. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat laporan laba rugi single step. Penyajiannya, semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu, kemudian dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Nah, boleh diperhatikan seperti yang ada di gambar. Jadi, pendapatan ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa, semua dihitung. Nah, kemudian dikurangi dengan total beban yang ada, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar Rp1.120.000. Kesimpulan dari laporan laba rugi bentuk stafel dengan langkah tunggal atau single step, tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Dan juga tidak ada pemisahan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, berbeda dengan cara yang kedua, yaitu multi step, penyajiannya ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajiannya dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Nah, seperti yang ada di gambar. Namun, untuk laba bersihnya, baik menggunakan pendekatan single step dan multi step, hasilnya akan tetap sama, yaitu sebesar Rp1.120.000. Kesimpulan yang bisa kita lihat dari multi step bahwa kelihatan sekali mana pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha atau beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Sumber penyajian laporan perubahan modal yaitu bersumber dari kertas kerja. Nah, di sana ada modal awal 1 Desember 2020. Nah, di sana itu diambil dari neraca saldo awal. Kemudian, ada laba bersihnya yang sudah dihitung dari hasil laporan perhitungan laba rugi sebesar Rp1.120.000.
Nah, untuk pengambilan pribadi atau privé, ini datanya diambil dari lajur neraca sebelah debit, yaitu sebesar Rp200.000. Nah, untuk melihat tambahan modal selama periode tersebut, maka total modal awal dikurangi dengan laba bersih setelah dikurangi pengambilan pribadi, maka itu dikurangin hasilnya adalah Rp8.020.000. Sehingga pada periode ini ada penambahan modal sebanyak Rp920.000. Sehingga modalnya sudah berubah menjadi Rp8.020.000. Dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan secara sistematis pada periode tertentu. Komponen neraca satu perusahaan terdiri dari ada harta atau disebut dengan aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas atau disebut juga dengan modal. Ada dua cara di dalam penyusunan neraca. Yang pertama, cara bentuk laporan atau stafel. Dan yang kedua adalah bentuk skronto. Kalau dia dalam bentuk stafel dan bentuk skronto, pengambilannya juga diambil dari kertas kerja. Nah, ada aktiva diambil dari neraca, ada yang sebagian dari sisi debit dan ada yang di sisi kredit. Untuk aktiva, kita sama-sama perhatikan di bentuk stafel, dia ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan total aktivanya senilai Rp10.005.000. Dan kewajiban ditambah dengan modal harus sama dengan total aktiva yang sudah dihitung. Nah, ini kita sudah golongkan aktiva dan kewajiban dan modal sama ya, angkanya sebesar Rp10.005.000 untuk bentuk stafel atau bentuk laporan si Raffi Taylor yang kita kerjakan hari ini. Dan yang kedua yaitu bentuk skronto atau neraca yang dibuat secara horizontal. Bentuk neraca yaitu sebelah menyebelah. Di sebelah kiri ada akun aktiva, baik aktiva lancar dan aktiva tetap. Sementara di sebelah kanan ada utang dan modal. Nah, baik total, aktiva, utang dan modal juga harus sama. Nah, jadi bisa kita dilihat di layar ya, jumlahnya sama. Sumber penyusunannya juga sama dengan yang dibentuk stafel, yaitu untuk aktiva bersumber dari neraca yang berada di sisi debit. Untuk kewajiban, datanya diambil dari kertas kerja yang ada di neraca yang berada di sebelah kredit. Untuk modal, diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah cara membuat laporan keuangan pada tahap pelaporan akuntansi perusahaan jasa. Semoga ilmu hari ini dapat dimengerti dan bisa mengerjakan laporan keuangan dengan benar. Semangat terus untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you. Bye-bye.